Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu, dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan internasional. Transaksi dagang antar satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Misalnya, Indonesia mengadakan hubungan dagang dengan Cina, Kamboja, Jepang, India, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Jerman, dan lain-lain. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber alam. 2. Perbedaan faktor produksi. 3. Kondisi ekonomis yang berbeda, skala ekonomis dalam produksi. 4. Tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. 5. Adanya motif keuntungan dalam perdagangan. 6. Adanya persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. Kriteria perdagangan internasional. A. Adanya pertukaran barang dan jasa. B. Terjadinya pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal. C. Adanya pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. D. Adanya pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor serta neraca pembayaran internasional atau NPI. E. Terjadinya kerjasama ekonomi antar negara di dunia. Sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing negara, antara lain: A. Perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah. B. Perbedaan kekayaan alam yang dimiliki. C. Perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya. D. Perbedaan iklim dan keadaan alamnya. E. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. F. Perbedaan politik, sosial, dan budaya. Manfaat perdagangan internasional. A. Memperoleh sejumlah barang yang dibutuhkan. C. Mendapatkan harga yang lebih murah daripada barang tersebut diproduksi sendiri. C. Melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. D. Menambah devisa negara dan hasil ekspor. E. Melakukan alih teknologi dari negara lain. F. Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hambatan perdagangan internasional. 1. Tarif, bea ekspor, bea transit, bea impor, uang jaminan impor. 2. Kuota. 3. Perjanjian pembatasan ekspor. 4. Pembatasan valuta asing. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. 1. Melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dari situasi perdagangan internasional yang tidak baik. 2. Melindungi kepentingan industri di dalam negeri. 3. Melindungi lapangan kerja. 4. Menjaga keseimbangan BOP. 5. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 6. Menjaga stabilitas nilai tukar. Sistem ekonomi. Di dunia terdapat 3 tipe sistem ekonomi: kapitalitas, sosialis, dan campuran. Klasifikasi ini didasarkan pada metode mengalokasikan sumber daya dalam sistem. 1.
alokasi pasar. 2. Alokasi berdasarkan perintah atau komando. 3. Alokasi campuran. Macam-macam kebijakan perdagangan internasional. 1. Tarif atau bea masuk. 2. Kuota. 3. Larangan ekspor. 4. Larangan impor. 5. Subsidi. 6. Premi. 7. Diskriminasi harga. 8. Dumping. Faktor pendorong perdagangan internasional. A. Perbedaan sumber daya alam. B. Selera. C. Penghematan biaya produksi. D. Perbedaan teknologi. Faktor penghambat perdagangan internasional. A. Tidak amannya suatu negara. B. Kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. C. Tidak stabilnya kurs mata uang asing. Jenis perdagangan internasional. 1. Ekspor. 2. Impor. 3. Barter. 4. Konsinyasi. 5. Package deal. 6. Border crossing. 7. Sea border crossing. 8. Overland border crossing. Permasalahan yang sering timbul dalam perdagangan internasional. 1. Mata uang negara yang berbeda. 2. Cara pembayaran. 3. Sistem pemerintahan dan birokrasi yang berbeda. 4. Perbedaan bahasa. 5. Tempat yang berjauhan. 6. Sistem ekonomi dan budaya yang berbeda. 7. Masalah pemasaran.